pada korpus ya, korpus cavernosus, dan situ ada pembuluh darah dan syarafnya. Makanya kalau kita lakukan penyuntikan maka harus inspirasi dulu, apakah ada menusuk pembuluh darah. Kalau menusuk dicabut lagi, jangan sampai kita menusuk pembuluh darah kita berikan, akhirnya masuk pembuluh darah, dan itu rata-rata yang bisa menyebabkan shock anafilaksis. Jarum tinggal di daerah dorsum penis proksimal secara subkutan. Nah ini kalau kita infiltrasi. Kalau kita blok sampai terasa seperti kita menusuk kertas gitu ya, atau daun kering keras gitu, nah itu biasanya sudah masuk di daerah persarapan, dan itu melakukan blok, dan insya Allah kalau kita kerja 30 menit untuk kita itu udah tidak terasa lagi. Dan gitu. Nah ini gambarnya ya seperti dilihat. Jadi di daerah lateral kita suntikan kepada corpus cavernosum, sehingga di situ akan terlihat bagaimana kemudian kita lakukan infiltrasi sehingga merata pada daerah persarapan, sehingga terjadi anestesi pada saat sebelum kita melakukan pemotongan. Nah ini tampak dalam gambar. Jadi mohon maaf, bukan karena saya menjadi propagandanya ini ya. Jadi yang gambar ini saya ambil karena ini sifatnya komunikatif. Nah, jadi kalau nanti bisa ini disampaikan kepada audiens, tentunya bahwa benar-benar ini adalah informatif. Saya bukan karena dari UNICEF korporatif, enggak. Jadi tandai batas insisi sekitar 3 mili. Jadi kenapa diambil, dan situ adalah di bawahnya ada namanya glans. Kalau kita orang Jawa namanya gretelan itu ya, perbatasan daripada glans sama badan penisnya ya. Nah ini dilakukan setelah dia terbuka lebar sehingga benar-benar kelihatan glansnya, dan ini nantinya bisa digunting atau ditelangkupkan lagi, kemudian dipotong bisa. Jadi insisi melingkar dengan ke kanan maupun kiri ke arah frenulum di bawahnya yang ada pembuluh darahnya. Jadi nanti kalau ingat waktu menjahit di dalam frenulum itu dijahit dengan cross atau dengan matras sehingga bisa menutupi pembuluh darahnya sehingga tidak terjadi perdarahan. Pada rata-rata jam 6 atau jam 7 sama jam 5 itu biasanya bergeserannya begitu. Itu kita lakukan penjahitan cross. Nah, itu akan memberikan kenyamanan sehingga kita tidak dipanggil lagi karena perdarahan. Nah, ini yang sisi sampingnya. Nah, akhirnya kayak begini kelihatan melingkar. Baru setelah itu dilakukan jahitan. Nah, jadi nanti kita praktek jahit dengan media yang sudah saya sampaikan. Ini nanti benar-benar bisa memberikan kepada audiens, mudah-mudahan juga bisa dipahami. Nah, garis potongnya kayak ini kalau mau langsung dipotong. Tadi itu dorsum sisi ke arah kiri lateral, kalau ini dipotong langsung. Nah, asal kita benar-benar aman dari glansnya. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, ini teknik lain seperti ring atau klem ini sudah ada, monggo. Yang jelas saya tidak menggunakan ini. Nah, setelah selesai lakukan pembalutan obat anti nyeri, antibiotik, dan kontrol perdarahan sebelum kita lakukan finalisasi. Tetap dikontrol perdarahan, apakah di dalam buntalan kasa tadi ada, nah itu monggo selalu diperiksa. Nah, saya juga mengangkat isu mengenai praktek bedah sirkumsisi atau kita menjadi wacana sebelumnya untuk dimasukkan dalam rancangan undang-undang keperawatan. Tapi pro dan kontra di Kemenkes tentu dia juga paham apakah nanti. Yang jelas
dari pihak medis sudah ngeklaim bahwa ini adalah bedah minor, tindakan medis. Tetapi dari yang sudah saya sampaikan tadi itu Rina, bahwa masyarakat muslim di Nusantara itu banyak, sekitar 80% dari 270, itu sudah hampir 200 juta. Katakanlah yang anak-anak itu kisaran 4 sampai 10 tahun itu ada sekian juta, padahal dokter kita itu belum sampai ke sana. Satu, yang kedua juga belum sampai pada daerah-daerah perifer. Sehingga usulan kita untuk perawat yang mampu ya, dalam hal ini mampu itu berarti nanti ada tekniknya. Kalau kurikulum secara ini kan belum ada di pendidikan. Untuk belajar kita hanya kita melihat, kemudian sering terpapar, sering diajak, nah itu yang kita laksanakan. Makanya paparan yang benar itu saya sampaikan karena saya memang diajar oleh seorang profesor, seorang guru besar, dan seorang senior saya yang sudah, sehingga saya sejak 85 sampai sekarang ya tetap melaksanakan ini, dan otomatis sudah ribuan. Bahkan saya sering juga menghitani anak-anaknya para dokter. Dokter sendiri juga enggan untuk melaksanakan ini karena ya jujur, kalau tidak mampu lebih baik mundur. Nah, gitu. Karena apa? Daripada nanti gladnya anaknya kena, ya kayak gitu. Jadi teknik-teknik kayak gitu semua disampaikan sehingga apa yang terjadi pada anak itu tidak sampai terjadi kehilangan daripada gland. Dan banyak sekali kasus tentang kehilangan gland, dan itu adalah sangat ironis sekali. Kenapa? Karena kalau tidak mampu mempelajari anatomi, maka kalau kita ada saran dari para cendekiawan, berikan kepada yang mampu, harusnya kan begitu. Berikan kepada ahlinya. Apakah calak ahli? Ya mungkin menurut calak-calak yang dia lihat, tapi kalau calak kan tidak melihat susunan anatominya, sehingga dia pokoknya kulup yang sedikit diambil, sehingga tidak banyak, tidak sedikit maksudnya, tidak sedikit bahwa yang habis di gigitan cala itu kemudian di gigitan para dokter dan para perawat, sehingga harus diulang lagi penggitangan. Jadi dasar-dasarnya filosofi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya masih banyak juga para perawat, karena hubungannya dengan keberadaan tenaga medis yang masih kurang di sana. Yuridis di dalam undang-undang kesehatan juga di situ ada pasal 27 menyatakan bahwa semua tenaga kesehatan itu akan dilindungi hukum asal melakukannya secara benar. Sehingga kalau memang kebenaran itu dilakukan oleh kita, insya Allah organisasi profesi akan membantu. Tetapi yang selama ini terjadi, jujur di Kabupaten Malang itu sudah dilakukan penggerosokan. Jadi saya sampaikan di sini memang realitanya, karena saya di organisasi provinsi juga harus menyampaikan hal ini. Jadi para polisi sudah tahu bahwa Anda melakukan ini tindakan medis, bukan tindakan keperawatan, dan dia sudah membaca betul. Memang tidak ada tindakan gitan di undang-undang keperawatan yang menyatakan bahwa bla 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 bla, ini tidak ada. Sehingga kita secara yuridis kita memang kalah. Tapi kalau kita melakukan dasarnya argumentasi belum ada gini, dan di undang-undang kesehatan juga tidak secara mendetail tidak diterangkan, maka adalah ini gray area ya. Artinya apa? Kalau kita mampu, nah, itu sudah saya sampaikan berkali, kalau kita mampu memahamkan tentang ini, insya Allah kita juga selamat. Dan ini adalah permintaan masyarakat, jadi bukan aninya kita, permintaan masyarakat. Jadi ininya yang argumen ini yang kita sampaikan kepada pihak hukum tentunya ya. Pertimbangan profesional. Jadi kalau tahu tentang bagaimana gitan harusnya yang harus digitan, ya itu tadi sampaikan. Kalau namanya ada hipospadi ya jangan digitan, dan kita harus kirim ke rumah sakit besar untuk dilakukan
operasi yang benar-benar memadai dan bisa bermanfaat bagi pasien tersebut. Karena justru kalau kita lakukan hitan dan kulupnya sudah habis, maka kalau dia sembuh, ujung penisnya itu bukan nanti nyemprotkan sperma lurus, akhirnya ke bawah, dan itu bisa mengalami kegagalan kehamilan kalau dia sudah kawin nantinya. Jadi maksudnya begitu. Jadi kalau nanti dia sudah kawin dan ternyata hipospadi, padahal hipospadi dia turunnya ke bawah, bukan penetrasinya ke bawah, maka ini akan menimbulkan kegagalan daripada perkawinan, sehingga istrinya tidak akan bisa mengandung karena spermanya tidak masuk pada porsio dan kandungan, tetapi masuk di luarnya karena semprotannya turun ke bawah. Jadi gitu. Pertimbangan medis seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang medis juga ngeklaim bahwa kalau kami nggak mampu juga akan kami berikan pada yang mampu untuk melakukan kintan. Dalam hal ini bedah anak juga mampu, bedah urologi juga mampu, bedah plastik juga mampu. Pertimbangan jumlah medis jadi sudah saya sampaikan bahwa medis yang ada di Indonesia itu juga masih kurang. Nah, ini keterangan yang saya sampaikan tadi pada ini. Nah, gitu. Tindakan medis di luar kewenangan di sini diakan sebagai tindakan medis tentu yang dianggap patut gitu, dilakukan dengan standar operasional yang benar oleh perawat. Nah, kalau perawat ada misalnya rancangan kewenangan klinisnya yang sudah dikredensial oleh komite keperawatan, nah itu kita bisa mempertimbangkan. Tapi kalau hanya karena bondo nekat, ya jangan, jadi tidak gitu ya. Bondo jangan bondo. Jadi dengan tanggapan ini karena adanya nursing error ya adalah ditempuh melalui pertanggungjawaban secara pidana. Ya, jenis pidananya bisa dilihat ya di dalam KUHP, bila mana berat bahkan sampai mati bisa dihukum 1 sampai 5 tahun lamanya. Nah, ini salah satu kasus kalau dia potong maka polisi yang bertindak sehingga ini dihukum. Nah, ini harus menjalani operasi tapi gelarnya sudah tidak ada, dan saya mengawal ini beberapa tahun yang lalu. Teman-teman saat melakukan khitanan massal dia lalai, lupa, hilap walaupun dia sudah ratusan kali, ternyata juga terpotong glandnya. Dan kami mediasi dengan ID dan para dokter, alhamdulillah jadi kesepakatan akhirnya anak ini beserta keluarganya juga konklusi ya, ada kesepakatan mau disekolahkan sampai, dan alhamdulillah sekarang mungkin sudah lulus sarjana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti ada diskusi yang baik demi menambah pengalaman kami sebagai materi, dan nanti juga saya terima kasih sekali pada panitia sehingga fasilitas ini juga bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi dari Pak Bagong. Untuk teman-teman yang mau menanyakan bisa langsung ke kolom pertanyaan, biar langsung dijawab sama materinya langsung. Oke, kita tunggu.